di part ini saya akan melanjuti apa yang sudah kita record sebelumnya ya di how to record gitar ya, gitar recording ya tadi ya bareng sama Omi. Oke. Jadi sekarang kalau di sini saya akan mencoba menjelaskan after process ya daripada si gitar ini, apa yang treatment apa yang perlu dilakukan. Kemudian saya mixing ya. Jadi kemudian ada juga di drum ini treatment apa juga, EQ apa kompresor apa gitu, jadi supaya ya jadi akhir-akhirnya kembali lagi ke telinga juga ya. Oke. Jadi ini saya tambah juga pianonya, oke. Nah, kita dengar aja dulu kalau misalkan di sini saya udah taruh ya di aransemen ya. Oke. Jadi ini semua yang udah prosesnya dari pertama tadi udah kita lihat ya recordingnya ya, sampai drum-drumnya saya pakai easy drum. Oke. Kalau setelah diproses di mixing jadi seperti apa ya, terus saya simulasikan kalau misalkan untuk diangkat lagi setelah di mastering gitu ya. Jadi di sini oke, kita dengarkan. Oke ya, kita urut aja dari pertama. Oke, gitar ya. Jadi di sini saya solo, saya mati-matikan dulu. Oke. Tuner ya nggak masalah sebenarnya, cuma saya matikan aja. Oke. Jadi yang kita lihat kan recording gitarnya hasilnya kan gini tadi ya. Oke. Itu treatmentnya yang pasti pertama saya akan mengisolasi, oke. Akan mengenhance atau mengangkat frekuensi yang lebih baik diangkat gitu ya. Jadi ini saya EQ ini sebenarnya ini diambil dari preset EQ-nya, cuma saya ubah dikit, oke. Kalau kita buka EQ8, oke, di sini ada instrumen. Oke, di sini ada electric guitar EQ1, EQ1 ya. Ada bright acoustic. Nah, pilih aja terus tinggal referensinya dari sana, terus kita sesuaikan dengan karakter gitar yang udah kita record gitu kan ya. Jadi setelah di EQ akan mengangkat di bagian high frekuensinya, oke. Jadi kalau gitar ya dia harmonis, terus dia lebih dominan ke mid sama ke high-nya, oke, diangkat. Karena bagian bass ada lagi mungkin gitar yang lebih ngebass atau bahkan gitar bassnya gitu ya, atau part yang lain di drum atau di string atau lainnya, oke. Jadi kalau udah di EQ ya agak kurang eh, banyak perubahan, oke. Tapi sebenarnya ini cukup banyak ya kalau teman-teman dengar, oke. Terus kemudian saya kasih amp juga, ini soft tube ya. Sebenarnya ini kehitung third party gitu ya, di kalau kalau Ableton Live nggak akan ada ini. Tapi ini ada tambahan, oke. Efek buat si Ableton bawaan dari soft tube. Kita lihat buka itu ada di eh, amp ya, folder kedua amp. Oke. Nah, di sini tinggal dipilih aja, oke. Macam-macam kabinetnya si gitar ya, yang membentuk suara karakter gitarnya seperti apa dari kabinetnya, oke. Kalau saya nyalakan. Oke, posisi serial dari si efek ini bisa ditukar ya, serah ya. Apakah setelah melewati kabinet terus baru di EQ atau di EQ dulu? Tapi saya lebih prefer, saya lebih suka biasanya saya nge-EQ dulu ya, dari suara mentahnya di saya EQ sedemikian rupa apa yang perlu dikurangin diangkat gitu ya, membentuk suaranya. Terus kemudian baru diproses di efek di sini, oke. Terus saya panning juga, terus saya kasih sedikit ya delay pingpong, oke. Misalnya ini kebanyakan sih, kayak kurangin dikit 25. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini udah saya bawa ya dari si ini. Kalau dilihat audio effect rack, oke, gitar indie rack, gitar ampli clean, gitar processing ya, tinggal dipilih aja di sini, oke.
Kalau yang ini saya lupa lagi, gitar indirect tadi di mana? Gitar indirect, gitar amplification, gitar indirect nggak di sini, berarti di gitar processing. Loh, nggak juga. Oke. Kalau gini, mendingan kita lihat ini sebelah gambar disket. Ada refresh ya, kita sebenarnya ini lambang untuk kita tahu lokasinya di mana. Oke. Nah, di situ ya. Ini ilmu juga buat teman-teman. Kadang-kadang saya lupa hal ini gitu ya. Ada di gitar processing, gitar indirect, oke. Nah, di situ. Ya, kalau tanpa efek rack ini ya. Jadi sebelumnya saya lihat. Nah, di dalamnya ada filter, ada dynamic tube, ada EQ3, saturator, reverb, oke. Nggak ada kabinet di sini ya. Tapi dengan dynamic tube dengan saturator itu tuh akan membentuk crunch, gitar crunch seperti layaknya kabinet gitu ya. Oke, kita dengar dulu. Sebelum saya lupa, nah di sini saya menggunakan bassing effect ya, send return effect ya. Saya akan jelaskan nanti. Jadi sebenarnya ini di send return ini udah saya masukkan chorus sama bright room, oke, reverb dengan chorus. Jadi ini juga membantu ya, membentuk karakter dari instrumen bersangkutan. Oke, jadi di sini sendnya udah ada segini, oke, sama chorusnya. Oke, jadi kalau saya matikan, oke. Jadi reverb akan melebarkan si suara, oke, membentuk room tersendiri ya. Terus kemudian si chorusnya akan semacam mendobler gitu ya, mendobel dari si soundnya, efek chorus. Oke, nggak akan kebanyakan, segini sudah cukup. Kalau saya nyalakan sekarang, efeknya ya ada wahnya, seperti kita lihat di sini ada wah. Oke, nggak apa-apa, itu percobaan. Oke, terus kemudian leadnya. Ini saya juga tadi ada di mana? Nah, ada di gitar M distortion, oke. Di sini saya pakai efek rack ini, ada kabinet, efek kabinet lead, oke. Ya, jadi kalau misalkan tanpa ini, ya ini udah kasih chorus juga sama reverb. Terus kemudian kalau saya kasih efeknya, nggak saya EQ lagi ya, udah ya. Yang tadi juga nggak saya EQ karena di dalamnya juga udah ada filtering sama EQ3 juga, oke. Ya udah pas lah gitu ya. Ini tinggal telinga kita yang bermain, oke. Jadi ini kalau misalkan saya grup, saya namakan lagi baru. Oke, ini saya tutup dulu. Ini gitar, oke. Gitar part ya. Jadi saya solo. Ya, udah cukup ya. Oke, terus kemudian processing drum. Oke, processing drum. Processing drum. Ini saya seperti teman tahu kan tadi saya bawa dari Easy Drum, oke. Sekalian saya memberitahu aja ada beberapa trik untuk memecahkan ini track part by part, setiap instrumen dari drum menjadi channel by channel, oke. Jadi di sini di bawah ada outputnya menuju beberapa track 1, 2, 3, 4 ya, sisanya saya jadi ini dijadikan 5 ya, saya dijadikan 5 grup, oke. Jadi saya pisah seperti ini. Kalau saya buka in outnya, oke. Nah, audio from ya. Dari sini sebenarnya ini namanya bukan kick lah, saya ganti nama, oke, easy drumnya ya. Supaya karena saya tadi namanya kick karena ini hanya mengeluarkan suara kick, oke. Jadi kalau di sini audio from easy drum, oke. Terus kita pilih channelnya yang mana, yang ini gitu kan. Untuk snare, oke. Kalau kita lihat lagi tadi si easy drumnya ya. Nah, snare, oke. Nih snare T, oke. Sini, oke. Kita play sekarang. Sekarang yang ini ya. Kalau saya ubah yang lain,
ya. Kalau misalkan saya ganti yang lain lagi, ya ini tergantung, jadi channelnya kita pilih masukin yang mana ya. Kalau yang urutan yang ketiga ini berarti si hi-hat, yang ini dua ini adalah snare. Oke. Ya. Ya, ini mic yang roomnya, oke, yang agak lebih jauh mic-nya. Okay. Tapi kalau misalkan yang pertama ini adalah langsung straight ngambil si snare-nya langsung ya. Oke. Okay. Saya lihat kick aja dulu prosesnya. Oke. Okay. Ada EQ8, saya coba ngangkat di frekuensi 70-an ya, sebelum 100. Ya, sebelum 100 Hz. Oke, sebenarnya saya nambah lagi sedikit, sampai nambah presence high-nya di sini. Oke. Biar cek-ceknya masih ada lah sedikit gitu ya. Terus di sini ada tambahan lagi effect rack. Oke, ini bawaannya si Ableton juga. Oke. Kalau kita lihat berada di mana? Kick huge worm ya. Teman-teman tinggal lihat aja di sini. Ini amat sangat membantu ya. Si effect rack yang udah bawaan Ableton, tinggal pakai yang mana, atau harus di EQ lagi atau harus dikompres lagi. Nah, itu tergantung karakter dari si kicknya, oke. Atau terus lagunya mau nuansanya mau dibawa kemana, oke. Balik ke mixing seperti itu, ya. Jadi kalau tanpa EQ8 dan tanpa effect rack ini, ya ini tanpa kompresor dan tanpa EQ, oke, agak ceper ya, agak di bawah ya. Mentah ya. Jadi kalau misalkan kita EQ, saya angkat lagi kicknya, frekuensi yang bersangkutan, saya tambah kompresor. Oke. Ini masih bisa masih diatur lagi release attack-nya. Oke. Terus kemudian yang berikut snare-nya. Ya. Oke, lihat sini. EQ8 lagi, oke. Jadi saya ini instead of stereo, oke, saya ganti left right. Oke. Saya mau kiri dan kanannya itu mempunyai frekuensi yang berbeda ya. Jadi dengan cara seperti ini kita membentuk karakter yang kiri, melebarkan sound gitu ya. Jadi kiri kanan nggak flat gitu. Oke. Jadi terlihat di sini saya menambah sebagian dari bagian dari yang sini, frekuensi sini yang di right. Ya, R to right itu di frekuensi yang kita lihat sini 600-an, 700 itu naiknya sini ya. Kemudian yang di leftnya saya nambah di bagian yang high-nya, oke. Yang right-nya di mid-nya ya, right-nya, oke. Terus ditambah delay sedikit ya. Jadi ini nggak ngesing sama tempo, ini lebih human jadinya. Lebih kesannya, lebih efeknya juga lebih analog jadi rasanya ya. Saya ganti ke time. Oke, 57 milisecond. Oke. Segini wetness-nya, terus dikasih reverb. Terus dikasih kompresor lagi, oke. Ini kalau semakin ke bawah, semakin kompresornya bekerja, oke. Tapi saya mau nunjukin juga, saya nggak mau terlalu panjang gitu ya. Jadi kesannya terlalu megah dan ya kebanyakan reverbnya. Jadi saya udah cukup suka dengan reverbnya, tapi saya akan cut buntutnya, oke, tail decay time release-nya, oke. Jadi saya akan pakai gate, ya. Semakin ke atas gate-nya akan semakin bekerja dan memotong, oke. Sekarang tinggal kita atur. Ya, release-nya atau attack-nya. Kapan? Ini semacam timing ya. Kalau kita ngatur attack release-nya kapan si gate akan memotong gitu buntutnya. Oke. Segini pas. Jadi kalau gate-nya saya matikan, ya masih ada fade out dari si reverb dan delay sedikit ya. Oke. Itu saya balik. Oke. Jadi kalau saya matikan kompresornya sih, ya. Saya matikan semua.
kedengaran seperti itu kalau solo. Ya, agak sedikit jauh ke belakang. Kemudian saya punch lagi, saya tarik lagi ke atas si frekuensi di mid high-nya. Kemudian saya kasih delay, kasih reverb, saya kompres. Ya, reverb-nya ngangkat, terus attack dari kepukulan pertama si snare juga dapat. Kemudian saya get ujungnya. Oke, ya. Hi-hat saya nggak terlalu, terus kemudian ini room dari drumnya, oke. Room dari drum itu ya seperti ini ya. Ambience dari room dari yang si drumnya, oke. Kemudian hi-hat saya nggak terlalu, ini udah cukup. Kalau mau diangkat lagi bisa pakai multiband dynamic atau EQ, oke. Terus kemudian ada satu part lagi piano. Oke, saya pakai Nexus kan. Nah, di sini saya piano EQ sekali lagi bawaannya Ableton, terus saya brick wall. Kalau tanpa brick wall, teman-teman dengar. Tanpa EQ. Ya, saya mencoba untuk brightness-nya lagi. Oke. Terus kemudian saya kasih kompresor, lihat perbedaannya agak lebih sedikit, bukan sedikit, lebih dinamis ya, berkarakter di sound. Oke. Oke. Ya, jadi kesannya nggak akan rata seperti yang tadi ya. Teng 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 teng. Ya, ada semacam ya pergerakan di sini. Terus ada yang terakhir bass ini saya bawa dari nggak terlalu banyak ya, karena frekuensi low-nya juga saya udah suka dapat, jadi nggak saya EQ lagi ya. Jadi nggak, teman-teman kalau dalam masalah mixing nggak harus setiap track di EQ atau dikasih limiter atau dikasih kompresor, multiband dynamic apapun gitu ya, reverb. Kalau misalkan itu udah karakternya udah dapet ya, ngebantu instrumen yang lain, ngebantu secara global itu sound dari si lagunya nggak terlalu masalah gitu ya. Jadi ya, ini sound bass synthesizer analog. Oke, jadi sekarang juga saya bisa mau mainkan di sini. Misalkan pertamanya